Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya terkait masalah eh, pengalaman saya memulai suatu usaha ya. Jadi pada mulanya sebenarnya ini usaha, kebetulan saya usaha konter ya, dan ini sama sekali tidak pernah terbesit di kepala saya akan jualan pulsa, jualan aksesoris HP dan sebagainya. Hanya saja waktu yang membawa saya ke sini. Jadi ketika saya kuliah dulu ya, sekitar tahun 2018 ya, semester akhir, karena saya kepikiran waktu itu, ketika saya selesai kuliah kira-kira saya mau ngapain seperti itu. Nah, dari kegalauan itu akhirnya saya mencoba melakukan banyak eh, hal yang bisa menghasilkan uang ya. Dan salah satunya ketika itu saya jualan pakaian ya, jualan pakaian seperti sendal, mukna, kerudung, dan gamis cewek, sambil saya menjadi driver ojol ya, driver ojek online. Nah, itu kebetulan di semester akhir ya, saya juga waktu itu sedang mengurus skripsi ya, jadi banyak sekali kegalauan yang saya dapati ketika semester akhir, karena saya berpikir keras ketika itu, bagaimana suatu saat ketika saya balik ke rumah dengan eh, gelar sarjana S1 tapi menyusahkan keluarga, terutama orang tua. Nah, itu menjadi uh, pemikiran kemudian, sehingga saya harus berpikir keras apa yang saya harus lakukan ketika saya selesai kuliah seperti itu. Dan ya, kebetulan di semester akhir itu saya melakukan banyak hal seperti yang saya bilang tadi, ojek online, jual baju-baju cewek, dan kebetulan saya juga mengurus beberapa organisasi di kampus ya, seperti itu teman-teman. Dan waktu kemudian berjalan ya, memang segala hal yang kita lakukan tidak ada yang mudah, artinya butuh perjuangan, butuh kerja keras. Dan pada waktu itu ya, hari demi hari berlalu, saya mengurus organisasi, dan saya juga mengurus usaha kecil-kecilan yang pada waktu itu dengan modal 100.000 ya. Modal 100.000 itu saya minjem di Bibi ya, saya bilang seperti ini di Bibi, Bi, saya mau pinjam uang, saya ingin usaha. Dan alhamdulillah Bibi kemudian memberikan saya uang 100.000 itu untuk dipinjam, dan itu saya kelola, saya belikan barang, dan saya minta tolong kepada saudaranya Bibi ya, kakaknya Bibi, tempat saya pinjam uang itu, untuk jualkan saya baju-baju cewek ini. Dan waktu itu saya masih kuliah di Mataram, dan ya, baju itu laku, kemudian saya putar, tapi saya berpikir waktu itu, eh, kalau saya hanya jualan baju di satu dusun, ini masih kurang ya. Kenapa masih kurang? Karena di satu dusun itu tidak terlalu banyak konsumen ya. Akhirnya mau tidak mau saya harus berpikir lagi bagaimana caranya agar saya bisa eh, memperluas untuk dagangan saya, agar lebih banyak orang yang eh, bisa beli apa yang saya jual seperti itu. Dan kebetulan juga saya waktu itu ada teman kelas kampus namanya lalu Rizky Imam Pratama, semoga nonton, terima kasih sahabat. Beliau ini adalah sahabat saya, sekaligus yang memperkenalkan saya bisnis konter ini ya, bisnis konter ini. Dan ternyata dia itu adalah adik sepupu dari agen tempat orang ngambil aksesoris dan spare part HP. Dari sana saya dikenalkan,
Nah, ini cerita kenapa saya dari jualan baju ke konter, teman-teman ya. Nah, dari sanalah bermula ya. Saya stok eh, 1 2 kartu biasa ya. Sehingga saya juga sempat waktu itu karena eh, saya masih kaku di dalam usaha perkonteran. Waktu itu saya sempat eh, beli di Shopee untuk dijual lagi ya, karena sekitar tahun 2018-an itu di sini mungkin tidak terlalu banyak yang mengenal marketplace, dan waktu itu saya coba, dan saya coba stok dari sana sedikit-sedikit, 1 2 3 dan seterusnya. Kemudian nah itu saya puter ya. Nah, karena waktu itu saya jualan di dusun di dalam ya, di dalam kampung, dan itu pun saya pinjam etalase bibi yang ukurannya 1 meter kali setengah meter ya. Itu ukuran etalase itu, dan itu etalase masih saya gunakan sampai hari ini ya. Eh, Kemudian eh, ya dari sana saya mencoba untuk belajar tentang bagaimana sih kita melakukan usaha perkonteran seperti itu, dan alhamdulillah hari-hari berjalan, proses-proses saya lalui, dan tentu itu adalah pembelajaran dari eh, pertama stok 1 2 3, dan alhamdulillah hari ini sudah cukup lumayan barang di konter yang bisa dijual ya. Saya ingin mengatakan seperti ini, teman-teman, bahwasanya apapun yang kita lakukan itu tidak ada sia-sia ya. Kenapa tidak sia-sia ya? Karena itu proses, teman-teman ya. Kita harus sadari bahwa itu proses ya. Tentu saya juga masih belajar. Itu adalah proses ya. Kalaupun kita tidak sukses di usaha yang kita jalani, tapi kita sukses mendapatkan prosesnya, ada pembelajaran di sana ya. Jadi tidak semata-mata hanya kita mendapatkan hasil uang yang banyak atau usaha yang besar, tidak seperti itu. Tapi yang mahal adalah proses, teman-teman ya. Apapun yang akan kita lakukan itu butuh proses, dan yang namanya proses jatuh bangun ya. Itu saya lalui selama 1 2 tahun, dan hari ini sebenarnya masih berproses ya. Tapi yang ekstranya itu selama 1 2 tahun, karena berawal dari modal yang sangat minim, bahkan hampir dibilang tidak ada waktu itu, sehingga banyak yang bilang sama saya, mohon maaf ya teman-teman, saya ini adalah uh, uh, pernah berkuliah dan S1 di bidang pendidikan, namun ya saya menyimpang di jalur pendidikan saya ya, artinya tidak linear dengan apa yang pernah saya kuliahkan ya. Hari ini saya jualan pulsa, jualan kuota, jualan HP, aksesoris, servis dan sebagainya. Itu sangat tidak linear sekali, sangat jauh dari apa yang pernah saya tuntut ketika saya menjadi mahasiswa. Tapi saya berpikir seperti ini, teman-teman ya. Eh, Ketika kita melakukan proses pendidikan itu bukan hanya kita mencari pekerjaan semata-mata, tapi kita harus ingat bahwasanya pendidikan itu fungsinya untuk mencerahkan ya, untuk mencerahkan manusia. Bagi saya, mohon maaf ini bagi saya ya, mungkin eh, orang-orang itu memiliki ekspektasi yang berbeda. Ada yang pernah kuliah jurusan bahasa Inggris kemudian mengajar bahasa Inggris ya. Tapi teman-teman, kita ketahui juga bahwa tidak selamanya orang yang pernah kuliah sesuai pekerjaannya atau linear pekerjaannya dengan apa yang dia pernah kuliahkan. Itu sangat banyak, teman-teman ya. Karena saya lihat juga teman-teman saya, tidak semua yang pernah berkuliah kemudian menjadi guru, misalkan yang mengambil pendidikan guru seperti itu. Tapi
Intinya kita ini eh, serius ya, serius karena pada dasarnya kita akan mencari ya, mencari ketika kita selesai kuliah, kita mencari passion kita. Banyak yang jurusan mesin, yang jurusan ekonomi malah tidak melanjutkan itu ketika bekerja ya. Artinya tergantung passion kita, nanti kita akan ketemu jalannya. Intinya kita coba terus menerus teman-teman, coba apapun itu, yang penting positif dan tidak merugikan orang lain. Nah dari sana kita akan belajar dan kita akan menemukan passion kita, kira-kira apa yang cocok di saya, seperti apa yang harus saya lakukan yang cocok dengan hobi saya. Karena mau tidak mau wajib hukumnya kita mencintai pekerjaan kita. Dan saya sendiri ya, alhamdulillah sampai hari ini, dari tahun 2018 sampai hari ini masih bergelut di dunia usaha konter ya. Karena saya rasa mungkin ini jalan saya dan saya tidak mau menyia-nyiakan, meskipun hasilnya mungkin ya tidak terlalu banyak, tapi eh, saya akan terus belajar mengembangkan ilmu konter ini. Dan buat teman-teman yang sedang merintis, semangat ya, apapun yang teman-teman temukan nanti di proses membangun usaha itu, sadarilah bahwa itu memang proses, dan ada pepatah yang mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.